Halo, selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Halo. Hari ini kita mau gali bareng nih wawasan seru dari psikologi perkembangan. Khususnya soal gimana sih caranya bantu anak-anak kita jadi pribadi yang lebih tangguh. Wah, topik penting ini. Iya kan, yang bisa tetap tegak gitu waktu ketemu tantangan hidup. Nah, kita bakal bedah intisari dari kutipan buku The 5 Principles of Parenting karya Dr. Aliza Pressman. Dr. Pressman ya? Oke. Fokus kita spesifik di bab 2 buku ini, yang bahas soal 5 praktik pengasuhan sama 5 keterampilan kunci biar anak ya siaplah hadapi tantangan. Sip. Jadi misi kita kali ini tuh nemuin harta karunnya lah ya, prinsip inti sama langkah praktis dari sumber ini yang bisa langsung Anda coba terapkan. Oke. Anggap aja kayak kita dapat contekan jitu buat navigasi dunia pengasuhan yang kadang, bikin pusing ini. Biar fokus ke hal yang beneran ngaruh menurut sains. Betul sekali. Dan penting banget nih buat diingat di awal ya, membangun ketangguhan itu bukan lomba jadi orang tua sempurna atau punya anak super. Oh, oke. Bukan itu ya? Sama sekali bukan. Ini lebih kayak proses yang ya jalan terus, dinamis. Intinya itu ada di hubungan kita sama anak dan kemauan buat sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Iya, justru konsep pengasuhan yang cukup baik atau good enough itu yang didukung banyak penelitian. Ini bukan berarti cuek loh ya, Bukan cuek. Oke. tapi lebih ke kesadaran kalau kita ini manusia ya pasti pernah salah. Dan yang paling penting itu gimana kita respons, gimana kita memperbaiki setelahnya. Ini soal magic yang biasa aja sebetulnya, yang terjadi sehari-hari. Oke, menarik banget startnya. Mari kita bedah langsung kalau gitu. Buku ini ngenalin kerangka 5R. Ini jadi fondasi buat anak tangguh. Relationships, hubungan. Hubungan ya, Regulation, regulasi. Terus reflection, refleksi. Rules, aturan. Dan terakhir, repair, perbaikan. 5R, oke. Kata Dr. Pressman, 5R ini kayak pilar yang ngebangun R ke-6 yang kita semua inginkan. Resilience, ketangguhan itu sendiri. Jadi nyambung ke sana ya? Iya, kita mulai dari pilar pertama ya, hubungan atau relationships. Kayaknya ini dasar banget ya. Dasar banget. Relationships ini, ini fondasinya. Inti utamanya itu attachment. Atau mungkin lebih pasnya, ikatan batin yang aman. Ikatan batin yang aman. Dunia luar. Nah, gimana caranya ikatan aman ini kebentuk? Lewat sensitive caregiving, pengasuhan yang peka rasa. Peka rasa, oke. Ini bukan berarti kita harus selalu bilang iya sama semua maunya anak loh ya. Oh, bukan itu ya? Bukan, tapi lebih ke kemampuan kita ngebaca dan merespons isyarat atau kebutuhan anak secara pas. Dan cukup konsisten. Mirip konsep serve and return, kayak main pingpong emosi gitu. Serve and return, oke. Bayi nangis, kita coba pahami, penuhi kebutuhannya. Anak usia 4 tahun merengek lapar, mungkin kita nggak langsung kasih snack, tapi ajak dia mikir. Oke, kamu lapar, enaknya kita ambil apa ya di kulkas? Oke. Dan hebatnya, prinsip cukup baik berlaku banget di sini. Nggak harus sempurna 100%, tapi kalau kita bisa responsif lebih sering daripada enggak, itu udah cukup buat bangun ikatan batin yang aman. Wah, nggak harus sempurna ya. Lega dengernya. Iya kan? Plus, jangan lupa, anak itu belajar banget dari kita, kayak niru cara kerja otak kita. Teori social learning Bandura juga bilang gitu. Makanya kesehatan emosi kita sebagai orang tua itu, ngaruh banget. Wah, ikatan batin yang aman dan pengasuhan peka rasa, poin bagus banget. Oke, pilar kedua, regulation atau regulasi. Ini soal apa persisnya? Kedengerannya kayak ngatur sesuatu ya? Iya, ini soal ngatur diri sendiri. Regulasi diri itu kemampuan kita buat kasih jeda. Jeda antara pemicu, stimulus, dan reaksi kita, respons. Jeda ya? Jadi kita nggak langsung meledak atau reaktif. Karena sistem fight or flight, lawan atau lari kita, keburu aktif padahal nggak perlu-perlu amat. Oke, nggak reaktif. Buku ini pakai analogi bagus. Sistem alarm di rumah. Pas kita pulang, alarm bunyi bip-bip pelan kan? Ngingetin kita buat masukin kode sandi biar alarmnya mati. Iya, ya. Nah, pas kita sebagai orang tua mulai ngerasa panik, kesel, atau stres, kita juga perlu kode sandi pribadi kita. Kode sandi pribadi? Iya. Bisa jadi tarik napas dalam, minum air dingin, atau apapun yang bikin sistem saraf kita lebih tenang. Kayak contoh Christine di buku ini.
Saking paniknya lihat anaknya teriak, dia malah ikut teriak, "Jangan teriak!" Haha, iya iya. Pernah tuh kayak gitu. Nah, itu contoh nyata betapa kita perlu regulasi diri dulu. Kode sandi pribadi. Saya suka analogi itu. Tapi kan kadang susah ya, apalagi kalau anak lagi tantrum hebat gitu. Gimana caranya bantu anak belajar regulasi kalau kita sendiri aja kadang kepancing? Nah, disitulah konsep co-regulation masuk. Ini intinya, kita nularin ketenangan kita ke anak. Nularin tenang. Betul. Orang tua yang tenang itu kayak ngirim sinyal aman ke sistem saraf anak, yang akhirnya bantu anak belajar nenangin dirinya sendiri. Teori polivagal Stephen Porges menjelaskan ini secara ilmiah. Bagaimana sinyal aman itu membangun koneksi saraf yang menenangkan. Oh, gitu ya. Jadi kuncinya emang di kita dulu. Regulasi diri kita sebelum bantu anak. Makanya ada mantra penting di buku ini. Semua perasaan boleh dirasa, tidak semua perilaku boleh dilakukan. Itu penting. Kita bantu anak pahami ini dengan jadi contoh nyata gimana ngelola emosi, bukan dengan ceramah doang. Intinya, kita nggak bisa nuang dari cangkir kosong. Tenangkan diri dulu, baru tenangkan anak. Oke, tenangkan diri dulu, baru tenangkan anak. Sip, catat. Prinsip ketiga ini reflection atau refleksi. Ini maksudnya merenung gitu? Bisa dibilang begitu, tapi lebih aktif ya. Refleksi di sini artinya kita sengaja ambil waktu buat mikirin dan memahami diri kita sendiri, anak kita, dan gimana sih dinamika hubungan di keluarga kita. Memahami dinamika ya. Iya, ini nyambung banget sama pentingnya kita sadar nilai-nilai apa yang sebenarnya penting buat keluarga kita. Di buku ini ada latihan bagus. Coba deh tulis 5 nilai paling penting buat keluarga Anda, terus coba tanya pasangan atau anggota keluarga lain, sama nggak persepsi mereka? Wah, menarik tuh latihannya. Kayak contoh Fiona di buku ini, yang nemuin nilai keluarganya itu respect, rasa hormat, joy, kegembiraan, learning, belajar, empathy, empati, sama wonder, rasa takjub atau penasaran. Oke. Selain itu, refleksi diri juga bisa dibantu pakai model kayak Internal Family Systems atau IFS. Jangan bingung sama istilahnya ya. Oke. Gampangnya, model ini ngajak kita lihat kalau di dalam diri kita itu ada berbagai suara atau bagian dengan tugas beda-beda. Ada manajer yang pengen semua teratur. Ada pemadam kebakaran yang reaktif banget pas stres. Ada juga bagian terluka yang nyimpen pengalaman gak enak. Oh, ada bagian-bagian gitu ya di diri kita? Iya, mengenali suara-suara ini bantu kita paham kenapa kita kadang bereaksi A atau B. Menariknya lagi, refleksi juga nyambung ke motivasi loh. Ada studi soal anak-anak yang diminta bayangin senangnya nanti bisa main lagi kalau mereka berhasil nabung kelereng sekarang. Ternyata, bayangan positif itu lebih ngefek. Wah, jadi refleksi ini kayak ngacak ke dalam diri dan keluarga ya, biar lebih sadar sama nilai dan reaksi kita. Nyambung banget sama regulasi tadi. Oke, lanjut ke prinsip keempat, rules atau aturan. Nah, ini pasti banyak yang penasaran nih. Gimana sih bikin aturan yang efektif tanpa jadi terlalu galak atau terlalu lembek? Pertanyaan bagus. Buku ini ngebedain 3 hal. Rules, itu aturan umum di rumah. Oke, Boundaries, batasan pribadi kita. Misal, aku nggak suka digelitikin sekarang. batasan pribadi. Dan limits, batasan perilaku anak. Misal, nggak boleh lempar mainan. Ketiganya penting. Rules, boundaries, limits. Sip. Kuncinya ada di gaya pengasuhan otoritatif. Ini kayak prinsip pas di tengah. Nggak terlalu permisif kayak temen, tapi juga nggak otoriter kayak diktator. Pas di tengah ya. Iya, kita tetap hangat dan responsif relationship tadi, tapi juga punya ekspektasi yang jelas dan konsisten, rules, limits. Aturan nggak perlu rumit kok. Contoh simpel di buku. Nggak boleh nyakitin badan orang lain, nggak boleh ngerusak barang, hargai privasi, sama aturan soal gadget. Nah ini dia, aturan gadget, wah ini pasti jadi medan perang di banyak rumah ya. Oke, jadi kuncinya jelas, konsisten, dan tetap hangat. Nah pilar terakhir dari 5R adalah repair atau perbaikan. Ini maksudnya apa? Memperbaiki mainan? Bukan mainan, tapi hubungan. Repair itu soal gimana kita memperbaiki koneksi setelah terjadi keretakan atau rupture dalam hubungan. Keretakan ini bisa macam-macam. Kita salah paham, kita kelepasan marah, atau mungkin kita nggak sengaja nyakitin perasaan anak. Poin penting banget dari buku ini, kesalahan yang diikuti dengan upaya perbaikan yang tulus, itu justru bisa memperkuat hubungan loh. Oh ya,
Justru memperkuat. Iya, ini nunjukin kalau hubungan itu dinamis, nggak kaku. Ada eksperimen klasik namanya Still Face oleh Edward Tronick. Di situ kelihatan banget gimana bayi jadi stres waktu ibunya tiba-tiba pasang muka datar tanpa ekspresi. Itu rupture-nya. Tapi terus lega lagi waktu ibunya kembali senyum dan interaksi, itu repair-nya. Ah, iya. Pernah lihat videonya? Nah, di kehidupan nyata, gimana caranya repair? Salah satu strategi praktisnya adalah do-overs. Kasih kesempatan buat ulang adegan. Ulang adegan. Maksudnya? Misalnya kita tadi pagi marah-marah, nggak jelas waktu nyiapin sarapan. Kita bisa bilang sorenya, maaf ya tadi pagi mama papa suaranya keras, lagi stres, harusnya mama papa bisa bilang baik-baik. Mau coba ulang nggak ngomongnya lebih enak? Oh, gitu caranya. Ini ngajarin anak bahwa konflik itu normal, kesalahan bisa dimaafkan, dan hubungan bisa diperbaiki. Intinya, jangan takut salah. Justru momen maaf dan baikan itu bisa jadi lem super buat hubungan. Lem super, suka banget istilahnya. Jadi 5R ini hubungan, regulasi, refleksi, aturan, dan perbaikan. Kayak toolkit dasar ya buat orang tua. Nah, selain prinsip dasar ini, buku ini juga nyebutin ada keterampilan spesifik yang bisa kita ajarkan ke anak buat ngebangun ketangguhan mereka. Ini bagian yang praktis banget nih kayaknya. Apa aja tuh keterampilannya? Betul. Ini bagian apa yang bisa kita lakukan secara aktif. Keterampilan pertama yang penting banget adalah executive function atau fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif. Oke. Ini bukan jabatan di kantor ya. Haha, kirain. Ini tuh sekumpulan keterampilan mental yang jadi kayak direktur di otak kita. Dia yang bantu kita fokus, ngontrol diri, merencanakan, memecahkan masalah, ngatur emosi. Wah, penting banget dong. Gimana ngajarinnya? Salah satu cara paling efektif itu dengan jadi narator buat anak waktu mereka hadapi masalah sehari-hari. Contoh di buku ini lucu. Lagi di supermarket nyari keripik tortilla kesukaan, kok raknya kosong, pindah tempat. Iya, sering tuh. Kita bisa ngomongin proses mikir kita ke anak. Loh kok keripiknya nggak ada di sini? Mama papa jadi agak bingung nih. Coba kita tenang dulu. Mungkin pindah ke lorong makanan ringan yang baru itu ya, atau kita tanya petugas saja. Dengan gitu kita bantu anak belajar langkah-langkah mikir, yang buat kita orang dewasa mungkin udah otomatis. Jadi kayak ngajak anak ngintip cara kerja otak kita pas lagi problem solving ya. Menarik. Keterampilan kedua apa? Yang kedua, gratitude atau rasa syukur. Ini bukan sesuatu yang bisa dipaksa ya, tapi bisa ditumbuhkan pelan-pelan. Ditumbuhkan ya. Caranya beda-beda tergantung usia. Buat bayi, ya kita yang contohin ngomong, terima kasih ya udah ada matahari hari ini. Buat balita, bisa ajak jalan-jalan syukur, sambil nunjuk hal-hal kecil yang bikin senang. Wah, lihat ada kupu-kupu cantik. Adik senang ya liatnya. Simbol ya. Buat anak prasekolah, ada latihan mawar, kuncup, duri pas makan malam. Cerita satu hal baik hari ini, mawar, satu hal yang agak susah, duri, dan satu hal yang ditunggu besok, kuncup. Wah, itu keren banget sih idenya. Mawar, kuncup, duri. Anak SD bisa mulai coba jurnal syukur bareng keluarga atau pakai konsep celengan, beri, simpan, pakai buat ngajarin berbagi. Kalau remaja, bisa lewat diskusi tentang isu sosial atau ikut proyek kemanusiaan. Oke. Ada contoh bagus juga di buku. Soal Q&A anak remaja yang diajak ke Grand Canyon, tapi malah lebih tertarik sama Wi-Fi. Ini ngingetin kita buat kelola ekspektasi dan lihat dari sudut pandang mereka juga. Kadang beda kan prioritasnya? Iya juga ya. Latihan mawar kuncup duri kedengarannya seru dicoba pas makan malam. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya, otonomi atau kemandirian. Ini simpelnya kemampuan anak melakukan sesuatu buat dirinya sendiri. Kemandirian. Sip. Gimana dukungnya? Formulanya jelas banget di buku ini. Pertama, biarkan anak lakuin sendiri apa yang emang udah bisa dia lakuin. Walaupun mungkin lebih lama atau berantakan. Haha, iya tuh. Sabar ya kuncinya. Betul. Kedua, dampingi dan kasih semangat buat hal-hal yang dia hampir bisa lakuin sendiri. Ini yang disebut Vygotsky, zona perkembangan proksimal. Hampir bisa. Oke. Ketiga, buat hal yang dia belum bisa, kita ajarkan dan contohkan. Langkahnya, kita tunjukin caranya. Kita lakuin bareng. Minta anak tunjukin ke kita, baru deh serahin tanggung jawab sepenuhnya. Oh, bertahap gitu ya? Iya. Contohnya bisa beda per usia. Anak prasekolah nyusun puzzle. Anak SD siapin bekal sekolahnya sendiri. Remaja bikin rencana buat tugas proyeknya. Pesan pentingnya,
Ingatkan diri kita dan anak kalau belum bisa itu beda jauh sama nggak akan bisa. Belum bisa bukan nggak bisa. Suka banget. Catet. Terus ada motivasi atau motivation. Gimana nih cara numbuhin motivasi dari dalam diri anak biar nggak cuma disuruh-suruh? Nah, ini penting. Buku ini ngebedain dua tipe motivasi. Motivasi penguasaan atau mastery, yaitu dorongan buat benar-benar paham atau jago soal sesuatu. Oke, mastery. Sama motivasi performa, yang dorongannya lebih ke pengen dapat nilai bagus atau kelihatan pinter di depan orang lain. Beda ya tujuannya, beda. Ada studi menarik soal pelajaran geometri, anak-anak yang fokus ke penguasaan konsep, ternyata pemahaman jangka panjangnya lebih bagus. Walau yang fokus ke performa mungkin nilainya langsung bagus sesaat. Oh gitu, jangka panjang ya pentingnya. Iya. Nah, soal gimana numbuhin motivasi internal, studi Klereng tadi juga nyambung ke sini. Ternyata, ngebayangin kepuasan atau hasil positif di masa depan, wah, senangnya nanti kalau aku bisa main lagi karena nabung kelereng ini. Itu lebih nampol buat motivasi anak prasekolah dibanding nakut-nakutin konsekuensi negatif. Bayangan positif ya. Buat bayi, ya ikuti aja minat alaminya. Buat remaja, pengaruh teman sebaya itu kuat. Jadi, coba normalisasi strategi belajar yang sehat, kayak pakai timer buat fokus, terus istirahat. Itu bisa bantu banget buat tugas yang terasa berat. Fokus ke proses belajar dan kepuasan internal ya, bukan cuma hasil akhir atau kelihatan hebat. Oke, masuk akal. Tinggal dua lagi nih kayaknya. Betul. Yang berikutnya, empathy atau empati. Ini kemampuan buat ngebayangin dan memahami gimana perasaan dan sudut pandang orang lain. Empati? Oke. Empati itu bisa diajarin. Biasanya mulai berkembang pesat setelah usia 4 tahun. Seiring dengan berkembangnya theory of mind. Theory of mind. Apa tuh? Itu kemampuan anak sadar kalau isi kepala orang lain, pikiran, perasaan, keyakinan, itu beda sama isi kepalanya sendiri. Oke. Nggak semua orang mikirnya sama kayak dia ya. Betul, empati ini penting banget karena jadi penangkal rasa malu atau shame. Kuncinya, bantu anak bedain antara perasaan dan perilaku. Mama paham kamu marah karena mainanmu dilebut, tapi mukul adik tetap nggak boleh ya. Oke, memisahkan perasaan dan perilaku. Salah satu latihan yang disaranin itu meditasi meta atau cinta kasih. Latihannya simpel, kirim harapan baik buat diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Yang disayang, yang netral, bahkan yang agak sulit hubungannya. Meditasi meta. Oke, menarik. Dan yang terakhir. Terakhir tapi krusial banget. Self-compassion atau welas asih pada diri sendiri. Welas asih pada diri. Ini lawannya perfeksionisme. Ini kemampuan buat bersikap baik dan pengertian ke diri sendiri. Terutama pas kita lagi gagal, merasa kurang, atau bikin kesalahan. Sama kayak kita bersikap ke teman baik yang lagi kesulitan. Oh, jadi kayak memperlakukan diri sendiri kayak teman baik ya? Persis. Buku ini nyebut 3 komponen utamanya. Kebaikan diri, self-kindness, lawan dari kritik diri yang kejam, kesadaran akan kemanusiaan bersama, common humanity, ingat kalau semua orang pernah susah dan gagal, kita nggak sendirian. Dan mindfulness, sadar sama perasaan sulit tanpa dilebay-lebayin atau diabaikan. 3 komponen ya. Gimana ngajarinya ke anak? Cara terbaik adalah dengan kita sendiri mempraktekannya. Coba deh latihan ngomong ke diri sendiri dengan cara yang kita harapkan anak kita pakai kalau mereka lagi down. Wah, welas asih pada diri sendiri. Kayaknya ini nggak cuma buat anak ya, tapi buat kita orang tua juga penting banget nih. Penting banget. Jadi kalau dirangkum nih dari semua yang kita bahas panjang lebar tadi, apa sih intisari utamanya? Kayak benang merahnya gitu. Intisarinya balik lagi ke prinsip cukup baik tadi sih. Ingat aja angka 75% yang disebut di buku. Nggak usah targetin jadi orang tua sempurna 100% setiap saat. 75% ya? Oke. Kalau kita bisa berusaha melakukan yang terbaik sekitar 75% dari waktu kita, itu udah luar biasa dan cukup kok. 5R itu hubungan, regulasi, refleksi, aturan, perbaikan. Bukan aturan kaku ya, tapi lebih kayak kompas fleksibel yang bisa ngebantu kita navigasi. Kompas fleksibel? Dan yang nggak kalah penting, proses pengasuhan ini bukan cuma soal membesarkan anak, tapi juga membesarkan orang tua. Kita juga ikut tumbuh dan belajar dalam perjalanan ini. Iya benar banget, kita juga belajar ya. Dan ada satu hal lagi yang ngena banget buat saya dari semua materi ini. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk tidak selalu buru-buru nyelamatin anak dari setiap rasa nggak nyaman. Iya,
Itu penting. Justru membiarkan mereka merasakan sedikit kesulitan, kebosanan, atau kekecewaan, dan belajar cara mengatasinya sendiri dengan dukungan kita tentunya, itu adalah kunci emas buat membangun ketangguhan yang sejati. Mengutip psikolog Lisa Daymore yang juga dirujuk buku ini, kesehatan mental itu bukan berarti harus selalu merasa bahagia. Betul sekali. Kemampuan buat melewati perasaan gak enak itulah inti dari kuat mental. Persis. Itu dia cara membangun ketangguhan yang otentik, bukan yang rapuh atau dibuat-buat. Ini kesimpulan besarnya, membesarkan anak tangguh itu sebuah perjalanan panjang ya. Perjalanan menerapkan 5R sebagai kompas dan secara sadar mengajarkan keterampilan-keterampilan kunci tadi. Bukan soal sempurna, tapi soal konsisten berusaha jadi cukup baik. Tepat. Dan sebagai penutup nih, saya mau ajak Anda merenung sedikit dengan kutipan dari Carl Jung yang juga ada di buku ini. Beban terberat yang harus ditanggung seorang anak adalah kehidupan orang tuanya yang tidak dijalani. Wah, dalam banget itu. Dalam banget ya maknanya ya. Jadi pertanyaan buat Anda bawa pulang. Selain fokus sama tumbuh kembang anak, kira-kira langkah kecil apa nih yang bisa Anda ambil minggu ini buat merawat ruang unik atau unicorn space Anda sendiri? Unicorn space. Iya. Tahu kan? Waktu atau aktivitas yang murni buat minat atau passion pribadi Anda. Yang bikin Anda merasa hidup. Lakuin itu dengan kesadaran bahwa merawat diri Anda sendiri itu pada akhirnya juga hadiah buat anak Anda. Merawat diri sendiri sebagai hadiah buat anak ya. Suka banget pemikiran penutupnya. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi Kupas Tuntas kita hari ini. Sama-sama. Semoga obrolan kita tentang intisari dari The 5 Principles of Parenting ini ngasih inspirasi dan manfaat buat perjalanan pengasuhan Anda. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.